Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat umur serta waktu untuk bisa menghadiri majelis ini. Serta tidak lupa juga sholawat Nabi SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Teman-teman sekalian, sebelumnya saya mohon izin untuk duduk di depan, bukan berarti untuk mengajari, tetapi untuk menyampaikan sedikit pengalaman. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi dengar dan cermati apa yang dibicarakan. Teman-teman serta Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berbicara soal kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, itu tidak dapat dihitung. Kalaupun semua pohon di dunia ini menjadi kertasnya dan air laut menjadi tinta, maka itu semua tidaklah cukup untuk menghitung kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah berjanji kepada umatnya, jika umatku bersyukur, maka akan kutambahkan nikmatnya. Namun jika kufur, maka akan ada konsekuensinya, yaitu azab yang pedih. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hidup ini sangatlah singkat. Terkadang kita berada di bawah, kadang juga di atas. Kadang terdapat sebuah masalah, kadang baik-baik saja. Begitulah kehidupan yang kita alami selama kita hidup di dunia ini. Bagaikan satu koin dengan dua sisi yang berbeda, maka dengan begitu, marilah kita banyak-banyak bersyukur, dan hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana caranya kita bersyukur jika dalam kondisi kekurangan? Sesungguhnya Allah telah memberikan kita rumus dalam Al-Quran, Inna ma'al usri yusra. Setiap dalam kesulitan itu selalu ada kemudahan. Bukanlah setelah kesulitan, tapi Allah katakan bersama dengan kesulitan itulah ada kemudahan. Sehingga kita sebagai orang yang beriman akan percaya bahwa ketika ada kekurangan pada apa yang menderita pada diri kita, maka di dalamnya sebenarnya ada kelebihan yang sedang Allah berikan kepada kita. Sebagai misal, kita diberi kekurangan dalam harta. Di dalamnya bisa jadi ada kelebihan dalam iman, akan ditambahkan keimanan kita dengan ujian berupa kekurangan harta. Itu sesungguhnya rumus Allah yang tidak bisa kita ganggu-gugat, bahwa setiap menerima kesulitan, kekurangan, rasa sakit, maka di dalamnya bersamaan dengan itu hal-hal yang positif dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sebagai contoh lain, misalnya sakitnya orang yang beriman adalah cara Allah untuk mengurangi dosa-dosanya, sehingga dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya memanglah seperti itu. Dikala kita sedang sakit, kita akan sering berdoa kepada Allah, memohon maaf kepada Allah, dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah katakan, setiap kesulitan orang yang beriman pasti di dalamnya ada kemudahan. Kemudian kita sebagai orang yang beriman itu tidak hanya melihat segala sesuatu pada aspek yang sifatnya material. Bahkan yang lebih penting bagi kita bukan hal-hal yang sifatnya duniawi, tapi ukhrawi, yang imaterial. Oleh karena itu kita yakin bahwa bisa jadi kita mengalami kekurangan dalam harta, tetapi bukan berarti itu kekurangan dalam rezeki. Karena rezeki itu tidak melulu tentang uang, harta, dan hal-hal yang sifatnya duniawi. Sehingga bisa jadi kita merasa mengalami kekurangan dalam hal-hal yang sifatnya material. Mungkin hanya saja kita tidak menyadari bahwa sebenarnya ada kelebihan dalam hal-hal yang sebenarnya lebih abadi, yaitu dalam keimanan kita, dalam keislaman kita, atau bahkan dalam kebahagiaan kita.
baik di dunia maupun di akhirat. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Andika Satila Nugraha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.